Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eval Sandra, NPM 2271020095, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Mata kuliah Algoritma dan Teori. Dosen Mezan Al-Hairi Kusuma, MTI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu flowchart. Baiklah, kita ketahui dulu apa itu flowchart. Flowchart itu adalah penggambaran secara gratis dari langkah-langkah, step atau perurutan prosedur sesuatu program. Flowchart biasanya itu mempengaruhi sebuah penyelesaian dari flowchart. Kita bisa menentukan langkah-langkah apa saja atau step apa saja awal sampai akhir dalam pembuatan suatu program atau aplikasi. Selanjutnya itu ada tujuan dari flowchart. Kita ketahui dulu apa itu tujuan dari flowchart. Tujuan dari flowchart itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terurai, rapi, dan mudah untuk dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua itu untuk membantu menentukan apakah langkah-langkah yang dibuat logis atau tidak, sehingga memudahkan kita untuk menemukan debugging atau error akibat proses yang belum tepat ataupun langkah-langkah yang tidak tepat. Selanjutnya itu yang ketiga ada tujuannya yaitu untuk dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi juga mempermudah kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi. Selanjutnya itu ada hal ini tentu saja dapat membuat kita mengkolaborasikan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada juga simbol-simbol dalam flowchart. Apa saja sih simbol-simbol dalam flowchart? Simbol-simbol flowchart itu standarnya sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada flow direction symbol. Terus yang kedua adanya processing symbol. Terus yang ketiga yaitu input atau output symbol. Jadi kita jelaskan dulu apa itu flow direction symbol. Direction symbol ini adalah simbol yang menghubungkan antar simbol satu dengan yang lainnya. Simbol ini juga disebut simbol documentic link. Simbol ini diantaranya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada arus flow. Arus flow itu membentuk seperti tanda panah. Itu biasanya untuk menjalankan arus atau suatu proses. Terus yang kedua itu ada communication link. Communication link ini adalah untuk menyatakan adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Selanjutnya yaitu ada konektor. Konektor ini adalah untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lain dalam halaman atau lembar yang sama. Terus yang keempat itu ada offline konektor. Offline konektor ini yaitu untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dengan halaman atau lembar yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada kelompok yang kedua, namanya yaitu processing symbol. Baik, kita jelaskan dulu apa itu processing symbol. Jadi processing symbol itu yaitu untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu ada proses. Proses yaitu untuk membentuk suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh komputer. Biasanya dia menghasilkan data atau juga informasi. Selanjutnya yaitu ada simbol manual. Simbol manual ini menunjukkan tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer, berarti dilakukan secara manual. Selanjutnya itu ada decision atau logika, yaitu langkah ini menunjukkan suatu kondisi tertentu. Biasanya jika programan, simbol ini digunakan
ketika keadaan codingnya ada kata for, well, do, atau doel, ataupun yang lainnya. Jadi menunjukkan suatu kondisi bisa iya ataupun bisa tidak. Selanjutnya itu ada predefined phrases, yaitu untuk menyediakan tempat atau penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kalau di dalam pemrograman, harga awal ini kita sebut biasanya dikenal dengan inisialisasi. Selanjutnya itu ada terminal. Terminal ini biasanya digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Ketika kita membuat flowchart, biasanya kita menggunakan terminal ini untuk menuliskan kegiatan atau aktivitas mulai atau selesai. Atau bahasa Inggrisnya itu start atau end. Terus ada offline stroke. Adalah data dalam simbol yang akan kita simpan jika suatu media tertentu. Selanjutnya yaitu ada manual input, yaitu untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyword. Itu bisa kalian lihat di samping gambar, ada gambar-gambarnya. Selanjutnya yaitu ada input output simbol. Yang pertama yaitu ada input atau output, ini bentuknya seperti ganjar-genjang. Simbol ini untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Terus ada yang kedua itu stored data. Stored data itu menyatakan input yang berasal dari disk ataupun output yang disimpan hingga di scan atau storage penyimpanan data. Terus ketiga itu ada dokumen. Dokumen ini atau simbol ini digunakan untuk mencetak dokumen. Itu ada gambarnya, kalian lihat. Ada 6 itu software of. Selanjutnya software atau aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk membuat flowchart. Setelah kita mengetahui teori algoritma flowchart, jadi kita tidak afdol atau lengkap jika tidak mempraktekkan aplikasi dalam pembuatan flowchart. Aplikasi ada 2 jenis, yaitu yang pertama yaitu ada Lucidchart, terus yang kedua itu ada Lucidchart yaitu aplikasi online, rekomendasinya gratis, tetapi ini terbatas, hanya beberapa lembar atau chart saja yang bisa kita gunakan. Terus yang kedua itu ada Hydrosoft. Hydrosoft ini yaitu aplikasi offline. Kalau tadi itu Lucidchart itu aplikasi online. Kalau ini adalah aplikasi offline. Jadi kita perlu install dulu atau nanti ada aplikasi-aplikasi atau baik online ataupun gratis, boleh pakai dengan yang lainnya juga. Mungkin itu saja video penyampaian dari saya tentang flowchart. Kalau sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.